Saya, Srianti Bakara, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 62 Jakarta, bersama rekan saya, Fadila Arifin, selaku guru IPA di SMP Negeri 62 Jakarta. Di sini saya akan menjadi yang diobservasi oleh Ibu Sri dalam program guru penggerak beliau. Terima kasih buat kehadirannya Pak Fadil. Apa kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Sri. Bu Sri sendiri sehat? Saya juga sehat. Sebelum mengadakan observasi kelas, kita akan ada bercakap-cakap nih Pak tentang praobservasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Fadil terkait bagaimana pelaksanaan pembelajaran besok yang direncanakan oleh Pak Fadil. Adapun tujuan pertemuan kita hari ini adalah sebagai persiapan awal sebelum melakukan kegiatan pembelajaran agar Bapak lebih siap dan percaya diri untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Ada beberapa pertanyaan yang saya mau ajukan ke Bapak terkait bagaimana rencana Bapak besok melaksanakan pembelajaran di kelas. Apa tujuan pembelajaran yang mau Bapak capai untuk pembelajaran besok? Baik, yang pertama kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah Kingdom Animalia, lebih tepatnya pada topik film Invertebrata. Nah, di situ tujuan pembelajaran yang pertama, saya mengharapkan peserta didik itu bisa menjelaskan secara umum tentang sistem klasifikasi makhluk hidup, ya. Karena di pekan sebelumnya sudah pernah saya sampaikan terkait hal tersebut. Jadi di awal saya ingin istilahnya memberikan stimulus dulu nih, apakah siswa sudah paham atau belum. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah pada materi tersebut, ya, saya mengharapkan peserta didik bisa menjelaskan baik karakteristik atau ciri-ciri umum, bahkan contoh dari setiap film invertebrata. Melalui apa? Nanti saya bisa menyajikannya dalam bentuk video, ya. Nanti peserta didik di situ akan menyimak, lalu mereka bisa melihat nih bentuk-bentuk hewan di setiap film invertebrata tersebut. Nah, lalu yang ketiga, saya mengharapkan peserta itu bisa percaya diri nih dalam hal apa? Menunjukkan, misalkan saya kasih contoh, ada gambar, oh ini namanya film invertebrata porifera, atau misalkan ini film dari yang lain. Nah, saya mengharapkan peserta itu tumbuh rasa percaya diri untuk mengungkapkan apa yang ia pahami atau yang telah ia kuasai. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah peserta didik bisa merefleksikan nih apa saja manfaat-manfaat yang mereka peroleh setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Saya sangat terkesan dengan yang ke poin 3 dan 4 untuk melatih refleksi. Mungkin itu nanti bisa jadi poin kita untuk bahan saya untuk observasi di kelas. Hal refleksi apa yang baik yang nanti yang mau Bapak tampilkan di kelas. Oke. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya tentang area pengembangan yang ingin Bapak capai, apa aja itu dari peserta didik. Baik, untuk area pengembangan yang saya harapkan adalah yang pertama jelas kompetensi, ya. Kompetensi mereka, pemahaman mereka secara kognitif terhadap materi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keterampilan. Dalam hal ini keterampilan yang ingin saya munculkan adalah keterampilan bernalar kritis dan bergotong royong. Mungkin saya ulang tadi, Bapak mau area pengembangan yang ingin saya amati besok adalah tentang kompetensi kognitifnya mereka. Kemudian yang kedua itu tentang keterampilan mereka bernalar kritis dan bergotong royong seperti apa. Mungkin itu yang poinnya, ya Pak, ya. Kemudian yang ketiga, setelah tadi tujuan area pengembangan, Bapak mungkin bisa ceritakan strategi apa yang Bapak mau jalankan. Ya, baik. Yang ingin saya terapkan, yang pertama saya modul ajar itu berdiferensiasi. Nah, yang saya ambil adalah diferensi produk, yang dimana nanti ada 3 kelompok. Yang pertama peserta didik dengan pencapaian tinggi, yang kedua adalah peserta didik reguler, dan yang ketiga adalah peserta didik dengan pencapaian rendah atau kita katakan peserta didik khusus, gitu. Dari ketiga kelompok ini nanti di akhir pembelajaran mereka akan mengerjakan asesmen formatif sebagai penilaian dengan yang jelas
berbeda untuk setiap kategori tersebut. Dan pada proses pembelajarannya pun ketiga kelompok ini diberikan lembar kerja LKPD yang berbeda pula. Harapannya sesuai dengan tingkatan kemampuan mereka bisa lebih paham ya akan materi, karena ada beberapa topik yang mungkin ketinggian bagi satu orang, tapi bagi orang yang lain itu mudah gitu. Berarti besok itu Bapak mau melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mengelompokkan mereka sesuai dengan tingkatan kemampuannya. Iya, betul. Itu, Pak ya. Jadi ada kemampuannya yang tinggi, ada yang reguler, dan ada yang rendah. Iya, betul. Jadi Bapak menyiapkan 3 model untuk mereka. Iya. Gitu, Pak, ya. Oh iya, satu lagi saya kelupaan, saya juga mengintegrasikannya dengan KSE. Ya, di situ nanti saya akan melatih kesadaran sosial emosional mereka, di mana nanti di awal-awal saya akan menyajikan berupa musik instrumental, ya di situ biar mereka rileks dulu, santai sebelum pembelajaran, bagaimana perasaan mereka menanggapi sampai mereka siap untuk belajar. Oke, ya. Sangat bagus sekali ya Pak ya, Bapak mau mengembangkan kompetensi sosial emosionalnya peserta didik hingga mereka nanti sebelum pembelajaran itu merasa nyaman dan tenang, seperti itu Pak ya. Oke, saya apresiasi sekali dengan rencana Pak Fadil. Terima kasih Bu Sri. Kemudian tentang model pembelajarannya gitu Pak, model pembelajaran apa yang mau Bapak Fadil terapkan besok? Baik, untuk model pembelajaran yang saya terapkan adalah problem based learning ya. Jadi alasannya yang pertama, nanti peserta didik sudah diberikan permasalahan, dari permasalahan tersebut nanti akan melatih bagaimana mereka itu bernalar kritis, lalu kerjasama antar kelompoknya itu bisa muncul. Berarti dengan Bapak mau menerapkan model pembelajaran problem based learning. Jadi mereka itu nanti dikasih permasalahan dulu, mereka menganalisa sendiri sampai mereka punya kesimpulan seperti itu. Dalam itu kan tadi model pembelajarannya, adakah metode yang mau Bapak terapkan untuk pembelajaran besok? Ya, baik, untuk metodenya nanti secara umum diskusi, ya, tanya jawab. Nanti peserta didik juga akan mempresentasikan, teman-teman lainnya nanti menanggapi, ya kurang lebih seperti itu, diskusi dan tanya jawab. Saya catat berarti metode yang Bapak terapkan besok adalah diskusi dan tanya jawab, dan ada nanti setelah kerja kelompok ada presentasi Pak ya. Baik, adakah media atau apa bantuan yang Bapak gunakan dalam pembelajaran besok? Baik, untuk media ajar yang saya gunakan, yang pertama adalah berupa PowerPoint. Nanti di situ saya akan menjelaskan teknis bagaimana pembelajaran pada hari itu, materi apa saja mereka pelajari, tujuan pembelajarannya, manfaat yang diperoleh, profil pelajar Pancasila apa yang mau saya kembangkan nantinya. Di dalam PPT tersebut sudah dicantumkan. Yang kedua adalah buku paket tentunya sebagai pedoman mereka. Dan yang ketiga adalah video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube sebagai bahan tambahan mereka untuk belajar nanti. Oke, baik. Berarti nanti dalam medianya Bapak sudah siapkan PPT-nya, kemudian buku paketnya, kemudian ada Bapak siapkan juga video yang Bapak sematkan dari Bapak ambil dari YouTube untuk menambah wawasan pengetahuan mereka tentang materi dari tujuan pembelajaran tadi. Oke. Adakah Bapak siapkan seperti LKPD atau apa gitu Pak untuk besok? Saya sudah menyiapkan LKPD, tentunya ada 3 jenis, tadi berdasarkan 3 kategori tersebut. Untuk mempermudah nanti pengamatan saya memberikan 3 warna di LKPD, baik ataupun asesmennya, kertasnya lebih tepatnya ya. Untuk kertas berwarna biru itu untuk peserta didik dengan kategori pencapaian rendah atau peserta didik khusus. Lalu ada kertas kuning itu untuk peserta didik reguler, dan kertas putih untuk peserta didik yang pencapaiannya tinggi. Baik. Sangat jelas ya Pak, Bapak ternyata sudah mengklasifikasi dari LKPD pun sudah terlihat nanti berdiferensiasi dengan warna-warnanya, sehingga Bapak kita nanti gampang mendeteksi itu yang mana dia yang berarti biru dia itu yang pencapaiannya rendah atau khusus, butuh bantuan khusus ya Pak ya. Kemudian yang kuning itu yang reguler berarti bisa berjalan sendiri. Kemudian yang putih itu yang pencapaian tinggi, yang memang dia harus yang
pengayaan atau soal-soal hot mungkin ya Pak ya. Oke, baik. Bagus sekali ya Pak Fadil perencanaan kita buat besok. Menanyakan tentang pelaksanaannya gimana Pak, persiapannya, pelaksanaannya, waktunya dan lain-lain. Ya baik, insya Allah dilaksanakannya esok Bu Sri tanggal 13 Februari 2024 di kelas 73 di jam kedua dan ketiga ya, karena untuk di jam pertama nanti saya akan setting terlebih dahulu untuk posisi tempat duduk karena itu cukup memakan waktu, sehingga biar lebih efisien saya akan merencanakan di jam kedua dan ketiga saja untuk nanti Bu Sri bisa mengobservasi kegiatan belajar mengajar. Oke, saya catat kembali ya Pak ya, untuk pelaksanaannya adalah besok Selasa 13 Februari 2024 di kelas, tepatnya di kelas 73 dan pada saat jam pelajaran 2 dan ketiga. Saya mohon izin untuk hadir ya Pak di jam pembelajaran Bapak. Saya akan mengobservasi dengan beberapa lembaran observasi yang telah disiapkan. Saya mohon izin untuk bisa hadir di saat jam Bapak mengajar. Kemudian setelah hari ini berarti besok kita observasi, dan setelah observasi nanti ada lagi beberapa percakapan kita pasca observasi ya Pak. Mungkin setelah pelaksanaan nanti kita berbincang lagi tentang bagaimana pelaksanaan observasi kita. Baik, tadi kita sudah berbicara panjang lebar tentang persiapan untuk besok. Tujuannya sudah, medianya sudah, dan langkah-langkah pembelajarannya, strateginya sudah. Dari percakapan kita tadi, adakah hal yang mau Pak Fadil simpulkan atau dapatkan dari percakapan kita tadi? Ya, baik. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi ya Bu Sri atas kesempatannya saya bisa sebagai salah satu sampel nih di program penggerak Bu Sri. Ternyata kita sebagai seorang guru itu luar biasa ya, persiapan yang harus kita siapkan dari awal ya, agar nanti ketika sampai di kelas kita sudah siap dan anak-anak pun ya mengikuti pembelajarannya dengan baik gitu. Yang paling saya berkesan itu pada ini ya, penerapan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE. Karena jujur sebelumnya saya belum pernah nih menerapkan kedua hal tersebut ya. Kalau metode atau pembelajaran yang problem based learning tentu itu sudah beberapa kali saya laksanakan. Namun jika combine, digabung dengan pembelajaran tadi berdiferensiasi dan KSE, tentu ini menjadi tantangan hal baru nih untuk saya coba, dan semoga nanti pada saat pelaksanaannya bisa linear nih dengan harapan yang saya ingin dapatkan nantinya dari peserta didik gitu. Sangat bagus sekali ya Pak. Ternyata ada hal baru yang mau kita praktekkan nanti sekolah kita ini, semoga membawa efek yang baik terutama untuk peningkatan pembelajaran untuk murid kita. Baik, saya rasa cukup sekian percakapan kita hari ini ya Pak. Harapan saya sih semoga besok berjalan dengan baik. Semua yang kita sudah programkan bisa terlaksana untuk keperluan pembelajaran berpihak kepada murid. Terima kasih Pak Fadil atas kehadirannya.